Kisah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat terbakar api. Tema sumber alam dengan subtema api. Indikator mengenal sirah Nabi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68 yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang solih dan solihah, berjumpa lagi dengan Bunda Mimim. Kali ini Bunda Mimim akan berkisah tentang salah seorang Nabi Ulul Azmi yang huruf depan dari nama beliau adalah huruf I. Ayo siapa? Oh iya, petunjuk lainnya adalah Nabi ini tidak mempan dibakar api, teman-teman. Wah, Nabi siapa ya? Iya, betul. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana ya teman-teman kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Tapi jangan lupa ucapkan apa dulu? Iya, betul. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar bin Tahur bin Sarus bin Ra'uf bin Falis bin Tobir bin Saleh bin Arfakhsad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Paddan Aram yang terletak di dalam kawasan kerajaan Babilonia pada tahun 2295 sebelum Masehi. Kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh seorang raja yang jahat, teman-teman, dan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Nama raja itu adalah Namruz bin Kan'an. Pada saat itu ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok yang menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua, masyarakat yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Kelompok yang ketiga, menyembah raja atau penguasa. Nah, pada suatu malam, Raja Namruz bermimpi, teman-teman. Ada anak laki-laki yang merebut mahkota di kepalanya. Lalu Raja Namruz mendatangi seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa akan datang seorang anak yang nantinya akan menjatuhkan kekuasaannya. Setelah peristiwa tersebut, Raja Namruz memerintahkan untuk menyingkirkan semua anak laki-laki yang lahir pada masa itu. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak seorang pembuat patung-patung yang dijadikan Tuhan. Namun, Nabi Ibrahim kecil tidak percaya begitu saja, teman-teman. Bahkan ia seringkali bermain dengan patung-patung hasil karya ayahnya. Hal tersebut membuat sang ayah marah. Nah, meskipun sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim belum bisa menerima bahwa patung-patung buatan ayahnya adalah Tuhan. Patung-patung itu jelas tidak akan bisa memberi pertolongan, teman-teman, karena dibuat oleh manusia dan tidak dapat bergerak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga melihat orang-orang menyembah bulan, bintang, atau matahari. Tetapi Nabi Ibrahim tidak percaya jika itu semua adalah Tuhan. Akhirnya, Nabi Ibrahim remaja menyatakan beriman pada Tuhan yang menciptakan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwah dari lingkungan keluarganya sendiri. Namun, dia mendapat penolakan dari ayahnya, teman-teman. Bahkan, Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak marah, teman-teman. Bahkan ia membalas perbuatan ayahnya dengan doa. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan cara yang cerdas untuk menyadarkan kaumnya.
Suatu hari, Raja Namrus bersama kaumnya pergi keluar kota. Saat seluruh penduduk sudah meninggalkan kota, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kapak besar dan ia menghancurkan semua patung-patung kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kapak di leher patung besar itu. Ketika Raja Namrus dan kaumnya pulang, mereka kaget teman-teman melihat seluruh patung hancur. Lalu Nabi Ibrahim pun dituduh, tetapi Nabi Ibrahim membantah teman-teman. Nabi Ibrahim berbohong tapi untuk kebaikan. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa patung besarlah pelakunya. Seluruh orang tidak percaya. Mana mungkin patung yang tidak bisa bergerak melakukannya. Nah, saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan kaumnya agar tidak menyembah patung yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun kaumnya tetap menentang. Bahkan atas perintah Raja Namrus bin Kan'an, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Saat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk tenang di tengah kobaran api sambil memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika api padam, orang-orang yang menonton proses pembakaran terkejut. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari sisa-sisa pembakaran dalam keadaan sehat seperti sebelum dibakar. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak hangus teman-teman. Wajah Nabi Ibrahim alaihissalam berseri-seri dan tampak bercahaya. Sedangkan wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam akibat terkena asap. Masya Allah. Itulah teman-teman kisah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan dibakar api. Itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya yang diberikan kepada orang-orang yang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini Bunda Mimim ambil dari buku My First Islamic Encyclopedia yang berjudul The Great Prophet. Sampai jumpa lagi teman-teman di siroh-siroh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.